Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang OTEK sistem hybrid. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zikri Alkobi Naim. Saya Bisma Diki Akbar. Saya Nanda Marisa. Saya Meriza Linastiarini. Saya dari Tegar Kardia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat. OTEK hybrid system. OTEK siklus hybrid merupakan gabungan antara siklus terbuka dan siklus tertutup. Air laut hangat di permukaan laut dimanfaatkan untuk mendidihkan amonia pada siklus tertutup. Amonia mengalir menuju turbin, sementara air hangat tersebut menjadi uap air yang terdesilinasi. Air laut sejuk di kedalaman laut dimanfaatkan untuk mendinginkan kembali amonia pada siklus tertutup. Amonia mengalir menuju pompa, sementara air sejuk tersebut digunakan untuk mengubah air terdesalinasi menjadi air terdesalinasi. Selanjutnya, model turbin. Nah, untuk turbin yang digunakan yaitu turbin uap. Biasanya digunakan turbin aksial dan radial dari single stage atau multiple stage. Untuk rasio tekanannya ditentukan oleh fluida kerja dan kecepatan turbin. Adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, selanjutnya itu ada cocoknya di daerah mana sih OTEK sistem hybrid ini? Nah, daerah yang cocok untuk menerapkan OTEK hybrid system adalah daerah Indonesia di bagian timur. Kenapa? Karena suhu permukaan rata-rata adalah lebih besar dari 27 derajat Celcius dan pada kedalaman lebih besar dari 1000 meter, memiliki suhu 5 derajat Celcius, sehingga cocok untuk digunakan untuk menerapkan sistem hybrid OTEK. Oke, selanjutnya ada inovasi. Untuk inovasi dari OTEK sendiri itu ada yang pertama SOTEK atau Solar Boosted OTEK yang merupakan kombinasi antara OTEK dan Solar Thermal Power Plant. Pada sistem ini tuh air laut dipanaskan melalui solar kolektor agar menghasilkan daya yang lebih besar sehingga biaya per kWh-nya itu dapat menurun. Selanjutnya ada OTEK OSP yang memanfaatkan solar pond yang merupakan kolam berisi garam untuk menyimpan panas sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan panas air laut sebelum digunakan untuk memutar turbin. Yang ketiga itu ada kombinasi antara OTEK dengan multi-level organic Rankine Cycle yang memiliki 3 tekanan berbeda, sehingga air laut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sebelum akhirnya dibuang kembali. Selanjutnya ada peluang. Peluang dari OTEK sendiri itu adalah cairan conditioning cairan laut yang dingin yang dipompa oleh fasilitas OTEK memberikan kemampuan untuk pendinginan mesin-mesin yang berkaitan dengan fasilitas OTEK. Menurut perhitungan Departemen Energi Amerika Serikat, pipa yang berdiameter 0,3 m bisa memompa sebanyak 0,08 meter kubik cairan per detik. Bila 6 derajat cairan dingin bisa dipompa oleh fasilitas OTEK, maka bisa digunakan untuk mendinginkan properti agung. Bila sistem beroperasi selama 8.000 jam dan listrik lokal dijual seharga 5-10 sen per kWh, karenanya itu akan menghemat tagihan listrik sebesar 200.000 sampai 400.000 dolar per tahun. Tantangan yang pertama, prototipe membuat perbedaan suhu yang harus mencapai lebih dari 15 derajat Celcius dalam satu wadah atau tempat yang sederhana. Rangkaian konversi energi yang kompleks dan membuat kondensor dan evaporator secara sederhana dan ramah di kantong. 2. Realisasi. Sedikitnya atau terbatasnya penelitian tentang OTEK memerlukan investasi dan dana yang banyak untuk membuat alatnya. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional di bidang energi laut karena minimnya minat, pengetahuan, dan literasi tentang OTEK. Perlukan beberapa bangunan seperti menara angin sebelum merealisasikan sistem OTEK, dan belum terdapatnya data penelitian interkoneksi sistem kelistrikan PLN dalam pembangkit listrik energi laut yang bersifat intermiten atau berubah-ubah. Alat dan bahan. Yang pertama, alatnya adalah dinamo dan
Setelah itu baterai, lampu, kabel, dan lem tembak. Dan bahannya yaitu sedotan dan kardus atau karton. Oke, lanjut ke keuntungan dan kerugian. Keuntungan OTEK di sini, yang pertama, OTEK menggunakan sumber daya alam yang bersih dan terbarukan. Kedua, OTEK dirancang dengan baik. Ketiga, sistem OTEK dapat menghasilkan air bersih dan listrik. Keempat, membantu mengurangi ketergantungan energi bahan bakar fosil impor. Oke, kerugian OTEK di sini yang pertama, pembangkit OTEK ini harus ditempatkan di mana perbedaan temperatur laut sebesar 20 derajat Celcius dan kedalaman laut harus cukup dekat dengan fasilitas pembangkitnya. Oke, kedua, pembangunan pembangkit OTEK ini dapat merusak lingkungan bawah laut. Dan yang ketiga, sedikit perusahaan energi yang menginvestasikan. Untuk cara kerja OTEK sistem hybrid ini seperti pada gambar, dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada prototype. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan OTEK sistem hybrid menggunakan prototype. Jadi OTEK sistem hybrid itu kan ada dua, yang bagian atas ini bagian yang sistem tertutup, nah yang bawah ini sistem terbuka. Jadi pertama saya akan jelaskan yang sistem tertutupnya terlebih dahulu. Yang pertama, pipa di bagian sini itu menarik air laut bersuhu hangat di bagian permukaan untuk masuk ke evaporator. Di evaporator ini air bersuhu hangat ini akan dipanaskan lalu berubah menjadi uap, lalu di sini menjadi amonia dan dapat menggerakkan turbin. Di pipa sebelah sini itu pipa ini nyedot air laut bersuhu dingin dari dasar dari laut dalam, dasar laut yang dalam. Ya, itu nanti dia dari pipa dia masuk ke kondensor untuk didinginkan, lalu nanti dia masuk ke pipa sini dari kondensor, masuk ke sini menjadi amonia, lalu masuk ke sini lagi dan memutarkan turbin. Jadi itu arahnya itu ke sini, lalu dari sini ke sini. Selanjutnya untuk sistem terbukanya yang di bagian bawah itu pipa sebelah sini masih sama untuk suhu air laut yang hangat di permukaan. Dia nanti masuk ke pipa sini, disedot, lalu masuk ke evaporator lagi. Tapi untuk yang sistem terbuka ini dia nanti tidak langsung menggerakkan turbin, tidak ke arah sini, tidak jadi uap terus amonia baru menggerakkan turbin, tapi habis dari evaporator dia nanti jalan ke pipa sini untuk masuk ke flash chamber. Di flash chamber itu air lautnya itu nanti kayak dipisahin gitu, ada yang nanti jadinya dibuang ke laut, dan ada yang tetap ngikutin ke pipa sini, dia nanti terus masuk ke desalinator. Di desalinator yang sebelah sini itu buat mendesalinisasikan air. Jadi nanti masuk ke sini itu bentuk wujudnya bukan air laut lagi, tapi jadi air tawar. Nanti air tawar itu ditampung di sebelah sini. Untuk pipa bagian sini yang tadi nyedot air dingin dari dasar laut, dari laut dalam, itu nanti dia tetap masuk ke kondensor untuk didinginkan, lalu tapi dia tidak muternya ke atas lagi, tapi dia turun ke bawah langsung di pipa yang sebelah sini untuk masuk ke desalinator juga. Sama kayak yang air hangat tadi,
di desalinator itu dia ada proses desalinisasi buat kayak nyeleksi yang air yang bakal dibuang sama yang jadi air tawar. Buat air yang dibuang bakal dibuang lewat pipa yang sebelah sini yang bawah. Nah sisanya akan jadi air tawar melalui proses desalinisasi dan ditampung di bagian sini. Ini ceritanya kalau misalnya yang bagian tertutup menghasilkan listrik, ini melalui turbin. Jadi abis yang dari sini sama dari sini dia masuk ke sini, itu nanti dia ceritanya bisa menghasilkan listrik. Jadi ini bisa nyala. Tombolnya mana aja? Ini, yang ini ya guys. Tuh bisa nyala guys. Tapi ini lampunya redup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mana sih tombolnya? Bye bye.